Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yang terdiri dari Muhammad Zilzian, Putri Kaindriani, Yuli Rahmawati, Dina Amalia, Eli Kristina Huta Barat, Oskarius Enggajo, akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Analisis Rasio Keuangan dalam Perubahan Laba PT Nippon Indosari Corporindo Tbk periode 2016 sampai dengan 2018. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan dunia usaha yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik membuat terjadinya berbagai jenis persaingan perusahaan. Hal ini membentuk setiap perusahaan agar bisa membuat hasil yang profesional untuk perkembangan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya persaingan berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa maupun barang, diperlukan adanya penampilan kinerja keuangan yang baik dari setiap perusahaan yang bersaing dan ditunjang dengan berbagai jenis strategi dari perusahaan itu sendiri. PT Nippon Indosari Corporindo Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bersifat terbuka dan bergerak di bidang industri makanan terutama roti. Tujuan dari didirikannya perusahaan ini adalah untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia dalam memproduksi dan mendistribusikan beragam produk roti yang baik, halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau. Produk-produk dari perusahaan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk pun mulai dikenal oleh masyarakat dengan baik. Banyak masyarakat tidak ragu dan mempercayakan kualitas produk roti perusahaan. Adapun rumusan masalah yang akan dijelaskan. 1. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya selama tahun 2016 sampai dengan 2018. 2. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam mendanai kegiatan usahanya selama tahun 2016 sampai dengan 2018. 3. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama tahun 2016 sampai dengan 2018. Sejarah PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. PT Nippon Indosari Corporindo Tbk merupakan salah satu perusahaan roti dengan merek dagang sari roti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation. Sari Roti merupakan produsen roti dengan kapasitas cakupan pendistribusian sebesar 24.000 outlet yang tersebar di Indonesia. Perkembangan perusahaan ini semakin meningkat dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen sehingga Persero mulai meningkatkan kapasitas produk dengan menambahkan 2 lini produksi, yakni roti tawar dan roti manis sejak tahun 2001. Perusahaan meluncurkan produk komersial pertama dengan merek Sari Roti. Sejak tanggal 28 Juni 2010, perseroan telah melakukan penawaran umum pendana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Bisnis roti yang dijalani perusahaan ini semakin berkembang. Dengan ini, perusahaan semakin giat melakukan pengembangan pabrik baru di beberapa tempat, seperti pembangunan 3 pabrik sekaligus di Semarang, Jawa Tengah, Medan, Sumatera Utara, dan Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2011, serta pembangunan 2 pabrik di Palembang, Sumatera Selatan, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Kinerja usaha. Memberikan service excellence merupakan hal penting bagi perusahaan, baik intern atau hubungan antar karyawan, maupun ekstern atau hubungan antara perusahaan dengan pemakai atau pengguna. Service excellence ini berhubungan erat dengan interaksi antar manusia. Hubungan timbal balik yang ada di dalamnya, yakni pengharapan untuk ingin selalu dihargai merupakan kebutuhan setiap individu. Perusahaan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk akan berkomitmen untuk dapat memberikan sajian produk yang baik dan berkualitas dengan mutu yang tinggi. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan untuk dapat mempertahankan posisi sebagai produsen roti terbesar di Indonesia dalam menyediakan dan memasarkan produk perusahaan, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk selalu ingin memberikan rasa nyaman kepada konsumennya. Hal ini diterapkan mereka dengan menyediakan produk yang tanpa bahan pengawet dan adanya jaminan dari tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa dari produk mereka. PT Nippon Indosari Corporindo Tbk juga mengganti produk mereka yang sudah lama jika sudah melewati dari batas kadaluarsa roti tersebut. Pembahasan. Pengertian laporan keuangan. Menurut Syahyunan 2015, laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan atau stewardship penggunaan sumber daya dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, laporan ini menyediakan posisi keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus
Kas dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan keuangan di luar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan perusahaan. Sebagai sumber informasi, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antara perusahaan sejenis. Tujuan laporan keuangan. Menurut Kasmir 2012, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. 7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 8. Informasi keuangan lainnya. Manfaat laporan keuangan. Menurut Fahmi 2017, adapun manfaat yang diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan yaitu 1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilai bagi pihak stakeholder organisasi. Keterbatasan laporan keuangan. Menurut Kasmir 2012, laporan keuangan yang disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu. Berikut ini beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan yaitu 1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah atau historis, di mana data-data yang diambil dari data masa lalu. 2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu. 3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan, selalu dihitung kerugiannya sebagai contoh harta dan pendapatan. Nilainya dihitung dari yang paling rendah. 5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan karena sifat formalnya. Rasio keuangan. Menurut Kasmir 2012, rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Menurut Hanafi dan Halim 2014, pada dasarnya analisis rasio dikelompokkan sebagai berikut. 1. Rasio likuiditas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi jangka pendeknya. 2. Rasio aktivitas, rasio yang mengukur segala mana efektivitas penggunaan aset dan dengan melihat tingkat aktivitas aset. 3. Rasio solvabilitas, rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 4. Rasio profitabilitas, rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitabilitas. Analisis rasio keuangan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dengan menggunakan rasio likuiditas. Yang pertama ada kurun rasio atau rasio lancar. Kurun rasio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Menurut Kasmir 2012, rumus menghitung kurun rasio adalah sebagai berikut. Aktivitas lancar dibagi utang lancar. Berikut ini adalah tabel data kurun rasio tahun 2016 sampai 2018. Terdiri dari aktivitas lancar dan juga utang lancar. Berdasarkan hasil sajian perhitungan kurun rasio PT Nippon Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2016 sebesar 296% dan mengalami penurunan sebanyak 71% menjadi 225% di tahun 2017. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya utang lancar perusahaan yang lebih besar daripada meningkatnya aktivitas lancar perusahaan. Lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 132% menjadi 357% yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas lancar yang tinggi dan penurunan dari utang lancar.
Yang kedua ada rasio cepat. Menurut Hantono 2017, rasio cepat adalah mengukur apakah perusahaan memiliki aset lancar atau tanpa harus menjual persediaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Semakin baik kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancarnya, jika hasilnya mencapai 1:1 atau 100%, maka ini akan berakibat baik jika terjadi likuiditas. Karena perusahaan akan mudah untuk menguangkan aktivitas tersebut untuk membayar kewajibannya. Rumus quick ratio yaitu current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Berikut ini adalah data quick ratio tahun 2016-2018. Terdiri dari aktivitas lancar, inventory, dan hutang lancar. Berdasarkan hasil perhitungan quick ratio atau rasio cepat, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk selama tahun 2016 sampai dengan 2018, menunjukkan nilai dari rasio cepat perusahaan yang menurun dan kemudian meningkat kembali. Pada tahun 2016, rasio cepat perusahaan berada di angka 280%, lalu mengalami penurunan sebesar 60% menjadi 220% pada tahun 2017. Hal ini berpengaruh oleh pergerakan hutang lancar yang meningkat daripada aktiva lancarnya. Dan pada tahun 2018 telah meningkat sebesar 124% menjadi 344%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan dari aktivitas lancar dan adanya pengurangan dari hutang lancar di tahun tersebut. Yang ketiga ada rasio kas. Kas rasio atau rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Menurut Kasmir 2012, untuk menghitung kas rasio digunakan rumus sebagai berikut. Kas ditambah dan setara kas, current ratio liabilities. Berikut ini adalah tabel perhitungan kas rasio tahun 2016 sampai dengan 2018. Ada kas dan setara kas dan juga hutang lancar. Berdasarkan hasil perhitungan kas rasio, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk selama tahun 2016 mendapatkan hasil 190% dan kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 6% di angka 184%. Hal ini dikarenakan dari adanya peningkatan dari hutang lancar namun sejalan dengan kas dan setara kas dari perusahaan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk, lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan sekitar 62% menjadi 246% yang disebabkan oleh hutang lancar perusahaan yang berkurang. Analisis rasio keuangan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dengan menggunakan rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt ratio. Menurut Kasmir 2018, debt ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Berikut ini adalah rumusnya. Total debt dibagi total aset. Berikut ini adalah tabel perhitungan debt ratio tahun 2016 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil perhitungan debt ratio, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dapat dilihat bahwa sekitar 50% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang atau liabilitas untuk tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 diketahui bahwa hasil perhitungan debt ratio perusahaan adalah sebesar 38% yang dimana berarti 38 pendanaan perusahaan dibiayai oleh utang. Lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 33% yang berarti adanya penurunan dari hutang perusahaan sekitar dari 38% menjadi 33%. Yang kedua ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Menurut Kasmir 2012, untuk menghitung debt to equity digunakan rumus sebagai berikut. Total utang dibagi ekuitas. Berikut ini adalah tabel perhitungan debt to equity ratio tahun 2016 sampai dengan 2018. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan debt to equity PT Nippon Indosari Corporindo Tbk diketahui hasilnya pada tahun 2016 sebesar 102% dari total ekuitas perusahaan dibiayai dengan pinjaman modal atau hutang. Lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 61% dari total ekuitas perusahaan yang dibiayai dengan pinjaman modal atau hutang. Kemudian pada tahun 2018 hasil dari 50 perhitungan tersebut sebesar 50%. Dari ekuitas perusahaan dibiayai dengan pinjaman modal atau hutang. Analisis rasio keuangan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dengan menggunakan rasio aktivitas. Yang pertama ada total aset turnover.
Total asset turnover adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur beberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktivitas. Menurut Kashmir 2012, untuk menghitung total asset turnover digunakan rumus sebagai berikut. Penjualan dibagi total aktiva. Berikut ini adalah tabel perhitungan total asset turnover tahun 2016 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil perhitungan rasio total aset turnover, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk mengalami perputaran aktiva tahun 2016 sebanyak 0,6 kali, yang artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 0,6 kali penjualan. Pada tahun 2017, perputaran aktiva sebanyak 0,5 kali, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 0,5 penjualan, dan pada tahun 2018 perputaran aktiva sebanyak 0,6 kali, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 0,6 penjualan. Berikutnya ada fixed asset turnover. Menurut Sadalia 2010, perputaran aktiva tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada aktiva tetap seperti pabrik dan peralatan dalam menghasilkan penjualan. Menurut Kashmir 2012, untuk menghitung fixed asset turnover digunakan rumus sebagai berikut. Penjualan dibagi total aktiva tetap. Berikut ini adalah data fixed asset turnover pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil perhitungan rasio fixed asset turnover, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2016, dana yang tertanam pada aktiva tetap berputar sebanyak 1,3 kali, yang artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp1,3 penjualan. Pada tahun 2017, dana yang tertanam pada fixed asset turnover, penjualan total aktiva tetap profit margin, penjualan bersih dikurangin HPP sales aktiva yang berputar sebanyak 1,2, artinya setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 1,2 penjualan. Lalu pada tahun 2018, dana yang tertanam pada aktiva tetap berputar sebanyak 1,2 kali, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 1,2 penjualan. Terlihat bahwa pada tahun 2016 hingga 2018, perusahaan menghasilkan perputaran yang cenderung menurun dan tidak bisa memanfaatkan penggunaan dana dari penjualan perusahaan. Analisis rasio keuangan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dengan menggunakan rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Menurut Kashmir 2012, untuk menghitung gross profit margin digunakan rumus sebagai berikut. Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Berikut ini adalah tabel perhitungan gross profit margin tahun 2016 sampai dengan 2018, yang terdiri dari laba kotor dan juga penjualan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio gross profit margin, pada tahun 2016, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk menghasilkan sebesar 50%, dan pada tahun 2017 menghasilkan nilai rasio 52%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 53%. Dengan nilai rasio yang dihasilkan tersebut dapat dikatakan perusahaan masih dalam keadaan baik jika dilihat dari standar industri rata-rata gross profit margin adalah 30%. Yang kedua ada net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Menurut Kashmir 2012, untuk menghitung net profit margin digunakan rumus sebagai berikut. Earning after insurance and tax dibagi sales. Berikut ini adalah tabel perhitungan net profit margin tahun 2016 sampai dengan 2018, yang terdiri dari laba bersih dan penjualan. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan rasio net profit margin dari perusahaan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk selama tahun 2016 adalah sebesar 14%. Yang kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7%, dan tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 6%. Ini menunjukkan adanya laba bersih perusahaan yang rendah jika dibandingkan dengan tingkat penjualan bersih perusahaan. Namun, perusahaan masuk ke dalam kategori kurang baik karena standar industri untuk rasio ini adalah sebesar 20%. Yang ketiga ada return on equity atau ROE. Menurut Heri 2017, return on equity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.
Atau menurut Kashmir 2012, untuk menghitung return on equity digunakan rumus sebagai berikut. Earning after interest and tax dibagi equity. Berikut ini adalah tabel perhitungan return on equity tahun 2016 sampai dengan 2018, yang terdiri dari laba bersih dan juga total ekuitas. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan rasio return on equity PT Nippon Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 25%. Lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6%. Kemudian pada tahun 2018, 6%, namun jika rata-rata industri untuk return on equity adalah 22%, masih di bawah rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan laba secara maksimal dari dana yang berarti kinerja keuangan perusahaan kurang baik. Return on investment atau ROI. Return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Menurut Kashmir 2012, untuk menghitung return on investment digunakan rumus sebagai berikut. Earning after interest and tax dibagi total aset. Berikut ini adalah tabel perhitungan return on investment tahun 2016 sampai dengan 2018, yang terdiri dari laba bersih dan juga total aktiva. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan rasio return on investment PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 12%. Pada tahun 2017, pengembalian investasi sebesar 4% yang dimana mengalami penurunan sebesar 8%. Dan pada tahun 2018, pengembalian investasinya sebesar 4%. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena perputaran aktiva. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.